Baik, kita buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masyaallah muslimin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, lalu memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan istiqamah dalam jalannya insyaallah taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melanjutkan jihad kita fisabilillah, melanjutkan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad untuk bersama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah tulabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru ibu-ibu ya. Memasuki bab yang baru. Setelah selesai kita terakhir di pertemuan sebelumnya adalah di bab ke-9. Bab ke-9, bab yabarru walidayhi ma lam yakun maksiyatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua ma lam yakun maksiyatan, selama bukan masalah atau dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang disebutkan di bab ini ada berapa ibu kemarin? Ya. Hadis ke-18, kemudian 19, kemudian ke-20. Ya, dalilnya ada 3 ya. Dalilnya ada 3. Dalil yang terakhir yang kita bahas adalah ya. Dalil yang ketiga yang kita bahas adalah yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Ya, ikut berjihad. Maksudnya yang disebut jihad di sini adalah
ikut berperang, ya, ikut berperang ke medan jihad. Namun ketika laki-laki ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan untuk ikut berperang bersama Nabi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki ini, ahayyun walidak, apakah ya orang tuamu masih hidup, masih ada? Maka ketika laki-laki ini menjawab na'am, ya, di rumah masih ada dua orang tua. Apa kata Nabi SAW? Fafihima fajahid, maka pulanglah temui kedua orang tuamu dan kemudian berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Dari hadis yang mulia ini disebutkan bahwa tingginya berbakti kepada orang tua sampai mengalahkan jihad. Bahkan berbakti kepada orang tua itu sendiri dinamakan jihad atau termasuk jihad. Hanya saja kemarin memang kita jelaskan bahwa jihad kenapa dikalahkan oleh berbakti kepada orang tua, namun jihad yang dimaksud adalah jihad tatawuan, jihad yang sunnah, ya, jihad yang sunnah. Jadi bukan jihad fardu ain. Berbeda dengan jika jihad yang dimaksud adalah fardu ain, maka sekalipun tanpa izin dari orang tua, jihad itu tetap harus berangkat, ya, tetap harus berangkat, ya. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, ya. Namun dari hadis yang mulia ini kita bisa ambil ibrah, ya, tingginya hak orang tua kepada anak-anaknya. Fadlu birril walidaini wa idhamul haqqihima, ya, keutamaan dan menunjukkan besar dari keduanya, ya, menunjukkan besar dari hak-hak keduanya, ya, wa kasratus sawab ala birrihima, dan juga menjelaskan tentang begitu besar, begitu agung pahala berbakti dengan atau kepada keduanya. Ini ya ibu-ibu, ya, ini luar biasa, sampai perkara ini disandingkan dengan jihad dan bahkan mengalahkan jihad, ya. Namun sekali lagi jihad yang dimaksud adalah jihadun tatawwuan, jihad yang sifatnya bukan jihad wajib. Baik, ya. Bab ini yang sudah atau terakhir kali kita bahas, dan insyaallah taala kita memasuki bab baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab mengenai man adraka walidayhi, siapa saja yang mendapati kedua orang tua, falam yadkhulil jannah, namun sekalipun dia menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, namun ternyata keduanya tidak menjadikan dia masuk surga. Bahkan disebutkan nanti di hadis ini dia termasuk ahlu neraka. Faliyudzubillah. Siapakah mereka, ibu rahimakumullah? Ya, man arraka walidayhi falam yadkhulil jannata, atau kenapa, ya, ada orang yang berjumpa atau semasa hidupnya masih diperkenalkan berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun ternyata tidak menjadikan dia menjadi ahlul jannah. Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini membawakan satu dalil
yaitu dalil ke-21, hadis ke-21. Haddatsana Khalid bin Mukhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh qalu ya Rasulullah man qala sallallahu alaihi wasallam man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar. Darajatul hadis sahihun. Hadis ini akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Hadis yang mulia ini, ibu-ibu rahimakumullah, dari telah bercerita kepada kami Khalid ibn Mukhlad berkata, ya, haddatsana telah bercerita kepadaku Sulaiman ibnu Bilal, dia berkata telah bercerita kepada kami Suhail dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, raghima anfuh. Ya, kalau di buku ibu artinya apa? Raghima anfuh. Celaka? Hah? Sungguh? Kenapa? Terhina ya. Sungguh terhina. Karena biasanya cetakan itu arti atau makna itu menyesuaikan bahasa kita, ibu ya. Nanti kita jelaskan insyaallah. Ma makna raghima anfuh? Karena di sini bahasa termasuk apa namanya ya? Kinayah. Ya, termasuk apa? Kinayah. Apa arti kinayah, ibu? Kinayah itu ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan bahasa lain, itu nama kinayah. Ya, paham ibu ya? Ingin menyinggung apa tapi dengan bahasa lain. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kalau memang misalkan disebutkan qala raghima anfu, atau bisa juga sungguh merugi, ya, bisa juga seperti itu, atau sungguh binasa. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, atau terhina. Qalu ya Rasulullah man? Maka para sahabat ketika Nabi SAW bersabda raghima anfuh sampai 3 kali, maka para sahabat spontan bertanya, ya Rasulullah, siapa gitu ya? Siapa yang dimaksud raghima anfuh? Celaka atau merugi atau binasa atau terhina. Apa jawaban Nabi SAW? Man adraka walidayhi indal kibari, barang siapa atau siapa saja yang berjumpa atau menjumpai kedua orang tuanya indal kibari, ketika dalam usia apa? Lanjut, ya, mendapati orang tua sudah usia lanjut, udah sepuh. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, mungkin ibunya sudah meninggal atau sebaliknya ayahnya yang sudah meninggal. Fadakhalan nar, akan tetapi dia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun tidak menjadikan ia masuk surga. Bahkan dia dikatakan oleh Nabi apa? Fadakhalan nar, dia justru akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini ya arti secara bahasanya demikian. Nah, hadis yang mulia ini, ibu rahimakumullah, akan menceritakan tentang, ya, besarnya hak orang tua kepada kita juga sama.
Bahkan disebutkan secara khusus di sini, ya, bahkan ini nanti akan dijelaskan bahwa ini adalah doa Nabi sekaligus pernyataan Nabi, yang tentu ketika doa yang dipanjatkan oleh Nabi pasti adalah doa yang mustajab. Celaka, celaka, celaka siapa yang mendapati orang tua masih hidup, sudah sepuh atau salah satu darinya, namun dia tidak menjadikan masuk surga, bahkan dia dicap atau didoakan oleh Nabi SAW masuk neraka. Nah, ini doa Nabi, jangan main-main Ibu. Tentu doa Nabi itu mustajab. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh. Nah ini, raghima anfuh. Jadi raghima Ibu itu asluhu lasiqa anfuhu birragham. Yang disebut dengan raghima itu aslinya itu lasiqa anfuhu birragham. Menempelnya anfu apa Ibu? Hidung. Birragham menempelnya hidung. Ragham, ragham itu turabun mukhtalitun birramli. Iya, tanah yang bercampur dengan romel. Ya, bisa pasir, bisa kerikil. Ya, artinya tanah itu tanahnya kasar, ya Bu ya. Jadi hidungnya nyungsep gitu Bu. Ya. Hidungnya nempel ke tanah yang bercampur dengan pasir atau kerikil. Wa ma'nahu dhalla wa khaziya. Yang maknanya adalah, kalau bahasa tadi tersungkur gitu Bu. Jadi bukan hanya nempel, lasiko tuh cuma nempel-nempel mah gampang. Ini mah tersungkur ke pasir ya, atau ke tanah yang ada kerikil-kerikilnya tadi. Yang maknanya itu adalah dzalla wa khasiya, menunjukkan kehinaan, kerendahan. Makanya di sini disebutkan wa huwa kinayatun an husuli ghayati dzulli wal hawan. Ini adalah sebuah kinayah. Kinayah itu sindiran, benar Ibu ya? Sindiran ya akan apa namanya? Suatu kehinaan atau kerendahan. Li'anal mar'a idza sta'azza syamakha bi anfihi. Karena seseorang nih Bu, kalau lagi angkuh dan sombong, itu biasanya yang diangkat apanya? Hidungnya. Coba kalau orang yang banyak duit, bukan banyak duit maksudnya, orang yang sombong mah bisa banyak duit, bisa nggak banyak duit juga ya. Udah nggak banyak duit, sombong, apa yang disombongin Bu ya? Tapi satu sifat sombong itu kalau lagi angkuh itu pasti yang diangkat apanya? Hidungnya. Kalau Ibu nunduk itu kan tanda tawaduk mungkin itu ya. Kalau Ibu nih misalkan pengajian, mau pengajiannya itu rombongan, ada 5 mobil, udah dibagi-bagi nih, mobil 1 ibu ini, mobil 2 ibu ini, ibu belum kesebut, ibu diem aja ya, aku mah terserah mana lah, mau naik di mana gitu kan ya, begitu Ibu ya. Nah yang mengangkat hidung siapa? Yang punya mobil. Ini mobil saya gitu kan ya. Jadi nah itu ya gambaran ya. Jadi li'annal mar'a idza ta'azza syamakha bi anfihi, karena seorang itu kalau lagi sombong itu hidungnya yang diangkat. Benar enggak ya, Bu? Oh, gitu kan? Bahkan pakai jempol kan? Pakai jempol tuh diapain nih? Nah. Gitu ya. Nah, fa idza ju'ila anfuhu birraghami multasiqan. Nah, apabila hidungnya itu diblesekin apa ya? Apa sih Bu bahasanya?
Ya dijontorin lah pokoknya, diblesekin, belusukin gitu ya. Kemana? Birrogom atau tadi yang disebut dengan turabun mukhtalitun baromli ya, dengan diblesekin atau ini. Fahadhihi nihayatun dzulli wal hawan. Nah, maka keadaan ini atau kata-kata ini, hidungnya itu diblesekin ke tanah, itu berarti tanda kehinaan. Nah itu Ibu ya. Jadi roghima anfuh, sungguh rendah, sungguh terhina. Nah ini ya, ini bahasa kinayahnya hebat Bu ya. Nah, at-takraru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam roghima anfuh litaukid, bahwa Nabi SAW at-takrar, mengulang-ulang mengatakan roghima anfu sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Itu tujuannya untuk apa? Li taukid, untuk apa taukid Bu? Menguatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan main-main. Yang disampaikan oleh Nabi SAW itu harus dipahami dan diperhatikan. Makanya sampai 3 kali ngomongnya. Bersabda roghima anfu. Ya, sama dengan di beberapa hadis. Ya, ketika Nabi SAW mengingatkan tentang suatu hal, itu beliau SAW mengulang sampai 3 kali. Contoh diantara mungkin hadis tentang wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan demikian. Sungguh celaka orang yang tumitnya tidak basah ketika wudu. Sungguh celaka ya, akan dihukum oleh Allah dengan api neraka, tercirpit api neraka kalau aqabi minan nar. Jadi tumit-tumitnya itu akan terkena api neraka. Falidzubillah. Kenapa? Ketika Nabi SAW itu mengingatkan ada orang yang ketika berwudu tumitnya nggak kena air. Intinya Nabi ketika menjelaskan ini hal yang penting. Satu, yang kedua harus diperhatikan bahwa hal ini jangan dilakukan lagi. Karena memang banyak orang-orang yang ketika berwudu itu, terutama masalah tumitnya itu tidak basah, tidak kena air wudu. Ibu ya, terutama anak-anak nih. Saya kalau lihat anak-anak itu kalau udah basuh kakinya tinggal digoyang-goyangnya aja gitu ya. Goyang kanan, goyang kiri, udah gitu langsung tancap ya, masuk. Gak sempurna, belum sempurna ya, sedangkan wudhu yang sempurna harus basah semua gitu Bu ya, basah semua, dijalankan airnya itu ke seluruh anggota yang harus terkena air wudhu. Jadi jangan cuma diguyur Bu ya, karena barangkali ketika diguyur itu ada yang tidak terkena, tidak terkena air wudhu. Maka Nabi SAW mengingatkan celaka ya, akan terkena dari cipretan api neraka itu bagi siapa? Orang-orang yang wudhunya tidak betul, terutama tumitnya. Nah, ketika Nabi SAW at-takraru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam roghima anfu, ini maksudnya apa? Li taukid, untuk menekankan dan menegaskan bahwa hal ini itu adalah hal yang tidak main-main. Qala sallallahu alaihi wasallam dzalik ya, maka saking Nabi itu semangat roghima anfu, mengatakan ya sungguh hina misalkan gitu ya. Maka fasala sahabah radhiyallahu taala anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubayyina lahum man dzakara
Ya, sampai-sampai para sahabat apa? Tergugah untuk bertanya atau tergugah untuk ingin dijelaskan, an yubayyina lahum man dzakarahu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dijelaskan itu siapa sih, gitu maksudnya ya. Ya. Kaila yattasifu bi sifatihi. Kenapa para sahabat kok begitu antusias ingin dijelaskan roghima anfu itu siapa, Ibu? Untuk apa? Di antaranya lah la yattasifu bi sifatihi, agar kalau sudah tahu ya mereka itu menghindar dari sifat yang akan disampaikan oleh Nabi itu. Hatta la yaf'alu fi'lahu, sampai menghindar tidak melakukan hal yang diwanti-wanti oleh Nabi, yang ditahdzir ya, yang diingatkan oleh Nabi nanti. Walikaila yatawarratu fima tawarratu fihi, begitu juga jangan sampai dia terjerumus dalam apa yang diingatkan oleh Nabi SAW tadi. Qalu, maka para sahabat bertanya saking antusiasnya ingin tahu, ya Rasulullah, man, ya Rasulullah, siapa itu orang yang disebutkan roghima anfu, celaka, rendah, siapa itu? Wa hadza min hirsis sahabati radhiyallahu anhum alal khairi wattiba'il huda wassadadi. Ini menunjukkan ibu-ibu hirs, apa namanya, semangatnya as-sahabah, para sahabat Nabi SAW alal khair, ingin mendapatkan dalam mendapatkan kebaikan, itu semangat. Wattiba'il huda, semangat dalam mengikuti petunjuk. Wassadat, dan mengikuti dalam dan semangat mengikuti kebenaran. Nah, ini ibu rahmakumullah, ini salah satu ibrah bagi kita juga, bahwa ketika Nabi para sahabat diberikan sesuatu ya ilmu, itu mereka antusias ya tentang apa yang akan diberikan, apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Maka mereka bertanya dengan semangat, siapa itu ya Rasulullah yang dikatakan oleh engkau adalah roghima anfu. Baik. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, ya Rasulullah siapa? Maka qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man adraka walidayhi indal kibri au ahaduhuma fadakhalan nar. Maka ketika itu Nabi menjawab, yang dimaksud roghima anfu adalah apa? Adalah siapa, Ibu? Man adraka walidayhi indal kibri au ahaduhuma fadakhalan nar, au kama qala Nabi SAW, yaitu orang-orang yang ketika hidupnya mendapati kedua orang tuanya indal kibar, ketika dalam usia kibar, lanjut, udah tua Bu, udah lemah. Au ahaduhuma, atau diantara keduanya salah satu sudah meninggal. Namun fadakhalan nar, akan tetapi kenapa? Dia justru tidak dimasukkan ke dalam surga, tapi justru dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat yang lain itu kalimatnya bukan indal kibri tapi indahul kibaru. Sama sebenarnya ya, ketika atau manakala orang tua kita sedang atau sudah masuk usia kibar, ya, sudah memasuki usia lanjut, ya. Kenapa dalam riwayat lain disebutkan indahul kibaru? Dia memiliki apa namanya, sin artinya sin apa? Umur, usia yang sudah. Nah, li'annahu, nah ini wa khussa bihi, li'annahu fa'ilun dzarfi, wa khussa bihi li'annahu ahwajul awqati ila huquqihima. Karena kenapa dalam riwayat lain disebutkan indahul kibaru? Ya, karena di masa-masa itu, maksudnya apa? Udah sepuh itu, ahwajul awqati ila huquqihima, lebih membutuhkan
Apa Ibu? Lebih membutuhkan haknya. Haknya itu lebih membutuhkan. Apa ya kira-kira kalau udah lemah? Ya ditemani, dirawat. Ya. Li'annal abawaini idza alat bihi sinuna fa innahuma yahtajani ilal birri aktsar min hajatihima ilal birri fi hali sihhatihima wa syababihima. Karena ibu-ibu dalam masa atau dalam waktu, dalam usia yang sudah sepuh, kedua orang tua itu lebih membutuhkan untuk dibakti, untuk berbuat baiki oleh kita. Lebih banyak yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita ketika dalam keadaan sepuh dibanding orang tua kita masih dalam keadaan sehat dan masih muda. Kan ada ibu ya, punya orang tua tapi masih sehat, masih kuat. Bahkan tidak sedikit orang tua itu masih bekerja. Nah kalau udah tidak bekerja dikarenakan mungkin sudah sepuh, ya, alasan sudah sepuh, udah usia lanjut, maka ini lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan dibanding ketika mereka dalam keadaan masih muda, gitu ya. Mungkin nikahnya muda, jadi anaknya udah gede pun dia kelihatan masih muda. Ada ibu ya? Iya, nikahnya umur 20 tahun. Oh iya, kalau ibu umur 15. Ya kan? Punya anak 15 tahun, ibu masih umur berapa? Umur 30. Kan masih muda 30 mah ya. Ya. Usia ahlu surga 30, 31, 33, 32, 33. Iya. Itu lebih dibutuhkan ketika orang tua kita sudah usia lanjut, itu lebih membutuhkan haknya dibanding ketika mereka dalam keadaan. Walaupun sebenarnya orang tua kita mau masih muda, mau sehat, bukan berarti kita tinggalkan begitu saja, tidak ada bakti kepadanya, bukan. Tetap wajib bagi kita ibu-ibu. Namun kalau usia mereka sudah usia lanjut, bahkan sudah sakit-sakitan, ahwaju, lebih membutuhkan mereka, ya, mereka lebih membutuhkan dibanding ketika waktu sehat. Makanya mungkin ya, inilah maksud dari di riwayat lain indahul kibaru, yaitu ketika usia lanjut. Nah, jawaban Nabi SAW tentang pertanyaan Nabi, pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, man, siapa yang kau maksud? Roghima anfu. Maka Nabi SAW menjawab, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar. Ini menunjukkan fada alaihi sallallahu alaihi wasallam bidzulli wal hawan. Ini menunjukkan bahwa ini orang-orang yang tadi roghima anfu, yang disebutkan orang yang memiliki atau bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi dia termasuk ahlu neraka, maka ini bagian dari doa Nabi SAW, kehinaan bagi yang tadi melakukannya. Udah punya orang, dia udah masih orang tuanya masih ada, udah sepuh, namun ditinggal begitu saja. Sedangkan ya dia adalah pintu surga, ternyata ditinggalkan dan kemudian dia masuk neraka. Maka ini bagian dari doa Nabi SAW, fayusibuhu dzalikala mahalah. Yang ini doa Nabi ini terkabul ibu, ya, fayusibuhu dzalikala mahalah, tidak ada yang menghalanginya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustahabud da'wah, karena setiap doa Nabi itu pasti diijabahi. Jadi ini termasuk bagian doa Nabi ibu, faliyudzubillah ya. Sebenarnya jangan untuk kita. Mereka orang yang masih bersama kedua orang tuanya, namun dia masuk neraka karena dia menyia-nyiakan kedua orang tua.
ya, menyanyiakan kedua orang tua. Nah, intinya sudah kena ibu ya dari hadis yang mulai ini ya. Nah, intinya adalah sekali lagi Nabi SAW memberitahukan bahwa orang-orang yang akan terhina, bahkan akan dimasukkan ke dalam api neraka, salah satunya adalah diantara orang yang hidup, ketika masih hidup diberikan ya kesempatan, masih diberikan kesempatan bersama kedua orang tuanya, dan mereka dalam keadaan sepuh, usia lanjut, namun ternyata tidak menjadikan masuk surga, bahkan dia didoakan oleh Nabi masuk api neraka. Faliyudzubillah. Nah, ini Bu ya, ini makna dari hadis yang dimaksud ya. Ma yu'khadhu minal hadis. Maka ini kita akan ulang kembali, apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Ma yu'khadhu minal hadis, yang pertama, al-hatsu 'alal birri al-walidaini. Ini faidah ini selalu ada di setiap pembahasan, di setiap bab, yaitu al-hatsu, anjuran, ala birril walidaini, kewajiban atau anjuran bagi kita sebagai seorang anak untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan di bab-bab sebelumnya ya, sekalipun orang tua kita itu pernah berbuat zalim ya, sekalipun orang tua kita pernah berbuat zalim kepada kita, tetap diwajibkan bagi kita untuk berbuat baik kepadanya ya. Dan disebutkan kewajiban kepada kedua orang tua kita ini secara rinci, bahkan disebutkan di bab sebelumnya larangan untuk tidak melaknat kedua orang tua kita ya, itu dengan melaknat kedua orang tua orang lain, kemudian mereka melaknat kedua orang tua kita. Falidzubillah, ini saking tingginya hak orang tua, kita jangan sampai melaknat. Falidzubillah, walaupun tidak secara langsung. Kita melaknat kedua orang tua teman kita melaknat kedua orang tua kita. Kita tidak secara langsung melaknat kedua orang tua kita, tidak langsung, tapi melalui orang lain, yang orang lain akhirnya melaknat kedua orang tua kita. Itu saja dilarang, apalagi kita melaknat kedua orang tua secara langsung. Faliyudzubillah. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kemarin ya saya pernah membaca satu tulisan, masya Allah nih ya, seorang ulama, saya lupa namanya. Jadi fima mana kurang lebih seperti ini: jika engkau sedang berdiskusi ya dengan kedua orang tuamu, dan kemudian orang tuamu ketika berdiskusi Bu itu melirih itu apa ya, merendahkan, pelan, memelankan suaranya karena takut kemarahanmu, maka ketahuilah engkau sedang durhaka kepada orang tuamu. Paham Bu? Jika kita sedang ngobrol sama orang tua, diskusi, ngobrol gitu ya, kemudian orang tua ibu itu merendahkan suaranya, ngomongnya nggak terlalu semangat kayak ibu nih. Kenapa orang tua itu merendahkan suaranya? Mereka takut kalau suaranya dinaikin ibu marah. Paham? Maka ketahuilah ibu sedang durhaka kepada orang tua. Sampai segininya ibu rahmakumullah ya, sampai kita berbicara pun sebenarnya kita yang tidak boleh meninggikan suaranya ya, walaupun siapapun nggak boleh, termasuk orang tua kita. Namun ketika orang tua kita naik suara ya, kok kita meninggikannya, maka kita sudah durhaka. Mereka merendahkan karena takut kita suaranya lebih kencang saja, itu kita sudah dikatakan durhaka. Luar biasa.
Karena pengorbanan orang tua luar biasa ibu. Ya, kepada kita itu luar biasa. Ingat nggak bu, kalau kita waktu sekolah dulu, kita minta sama orang tua itu kadangkala tidak lihat sikon, begini bu ya. Pokoknya kalau udah minta pengen penuhi, maka ada tulisan menarik juga kemarin saya lihat ya. Kita dulu pura-pura sakit biar kita tidak sekolah, benar nggak bu? Tapi enggak ya. Tapi orang tua kita pura-pura sehat, yang penting kita tetap sekolah. Tuh, masya Allah ya, tulisannya mengena banget. Orang tua kita dulu, kita dulu pura-pura sakit agar tidak sekolah. Tapi orang tua kita pura-pura sehat, yang penting kita tetap. Paham dengan kalimat ini ibu? Artinya perjuangan orang tua kita itu tersembunyi, betul? Tidak ya, tidak mengenal lelah. Yang penting anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya nanti lebih pintar, lebih bahagia, lebih sukses dibanding orang tua. Sakit pun tidak dirasa. Coba ibu mau sekolah, tetap ibu memasakkannya. Ibu kita dulu kan dimasakin, walaupun jalannya dari mana? Dari apa namanya? Ranjang kamar tidur, tempat tidur itu tertatih-tatih untuk ke dapur. Dia lihat kanan, lihat kiri, nggak ada apa-apa. Ya. Cuma ada telur satu-satunya. Dia nggak berpikir nanti dia makan apa. Yang penting anak bisa berangkat sekolah bawa bekal telur. Sungguh luar biasa ibu. Ibu berangkat ke sekolah, tahu nggak ibu itu sedang ngapain di rumah? Lapar ibu. Ibu itu lagi lapar. Mau makan apa bingung, karena tadi nasinya udah dibawakan ibu, telurnya udah dibawakan ibu. Di rumah mungkin cuma ada apa namanya, minuman tehnya juga teh kemarin tuh udah nggak enak. Akhirnya apa? Dia makannya apa? Sisa-sisa teh. Ya, teh kan kalau kita kan tehnya teh tubruk ya, teh yang masih banyak gagang-gagangnya itu bu ya. Itu mereka makan itu ibu. Ya, dia juga nggak berhenti di situ. Dia berpikir kembali bagaimana ketika kita pulang makanan sudah tersedia. Dia masih berpikir lagi, ya Allah, apalagi yang harus saya masak. Dia mungkin keluar rumah di belakang dan kemudian nyari daun singkong, nyari apa namanya, bayam di itu cari gitu. Oh ada papaya masih mengkel lah, belum matang, dipetik sama ibu kita dan kemudian dicacah-cacah dan kemudian dikasih garam, dikasih apa aja, kemudian dimasak buat kita makan pulang. Ya, dulu mah nggak ada, ke warung aja jauh karena satu RT warungnya cuma satu, ya bu ya. Itu juga kalau ada. Kemudian juga uangnya nggak ada. Tapi mereka, ibu-ibu rahmatullah, mereka tidak, ya, mereka tidak apa? Mereka tidak ngeluh, ibu-ibu rahmatullah. Mereka tidak ngeluh. Mereka begitu semangat untuk apa? Untuk mendidik, mendampingi kita. Ya, makanya ibu-ibu rahmatullah, kalau kita sudah sukses sekarang ibu udah sukses kan? Oh, udah. Sukses di sini maksudnya ya rumah ada, kendaraan ada. Ingatlah ibu-ibu dulu, ibu kita dulu, orang tua kita dulu ibu. Ya, ingat sama mereka. Jangan sampai apa? Kita tuh terlena, lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Makanya ini wajib ya, ada setiap babnya ini, al-hatsu 'alal birri ala birril walidaini. Kewajiban atau anjuran untuk kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau
Kalau lagi sehat, iya orang tua kita semangat. Ya. Coba ibu kalau lagi jadwal ambil rapot, ini kayak begini ya. Yang jadwal ambil rapot kan ibu biasanya ngambil dulu. Tapi nggak cuma ngambil, biasanya suruh bawa uang untuk SPP, begitu ibu ya. Nanti kalau lagi nggak punya, ibu jujur ya, Dek misalkan, kayaknya rapot belum bisa diambil besok. Emang kenapa bu? Ibu belum punya uang. Ibu belum punya uang, bingung uang dari mana. Ya mungkin dulu mah nggak gede ya, SPP cuma berapa bu? 15.000? Bahkan mungkin 7.500, ya benar ya? SPP 15.000, 7.500, paling segitu. Tapi mungkin dulu, jangankan ya segitu, uang itu mereka nggak punya, nggak selalu megang. Ya, bilang sama ayah, ayahnya juga, iya ayah juga belum punya. Ya coba ya, ntar malam ayah nyari, kira-kira nyari kemana bu? Nyari pinjaman ibu, nyari pinjaman. Buat siapa? Buat kita. Kita pengennya yang penting besok terima rapot. Tidak peduli dari uang dari mana mereka orang tua kita. Mereka ke rumah-rumah, Pak Bu, aku ada uang nggak? 15.000 buat bayar SPP anak saya besok ambil rapot. Kalau nggak bayar rapotnya nggak diambil. Nggak punya, belok lagi ke rumah tanpa itu udah menutup muka. Ya, malunya ditutupin, lebih memperhatikan siapa? Kita, ibu-ibu rahmatullah. Akhirnya dapat, udah gitu udah janjiin seminggu harus bayar, udah hilang baunya, udah yang penting anak besok dapat rapot. Ayah kita pulang-pulang menyendiri, dia bingung mau nyari mana, kerja juga udah nggak kuat, tani juga hasilnya bagaimana, ada mau dijual, jual apa, ayam udah habis, kebun juga belum panen. Ini gambaran kecil ibu-ibu rahmatullah ya, gambaran kecil. Perjuangan mereka kepada kita itu besar sekali. Iya. Lebaran ibu, masya Allah ya, kita cerita lebaran nih, pasti, dan itu sudah pasti menurut saya itu, mereka pasti udah berpikir baju baru buat anak-anaknya, ya enggak bu? Iya, udah berpikir bagaimana anakku itu bisa punya baju baru, sedangkan mereka berpikir panjang, dari mana ya Allah, dari mana ya Allah uang untuk belinya. Makanya kadang-kadang mereka lebih mementingkan kita dibanding dirinya sendiri. Ya, ibu pulang dari sekolah, nih dek udah dibeliin, masya Allah seneng banget. Ibu bertanya, kalau untuk mama yang mana bu? Yang mana mama? Udah beli belum? Dia diem gitu. Aku kalau mama gampang, udah ada yang lebaran 5 tahun yang lalu juga masih bagus kok. Masya Allah ibu. Ya, makanya sekarang walaupun keadaan mereka sudah tidak ada, wajib kita berbakti kepada mereka. Jangan sampai kita lupa kepada mereka, hina kita ketika kedua orang tua kita masih ada, kemudian kita sia-siakan mereka. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lain tentu bukan hanya seorang ibu, seorang ayah juga. Seorang ayah juga, mereka besar pengorbanan buat kita ibu-ibu, menjaga kita semasa kecil, masa sekolah. Kita yang panggil, kita panggil siapa? Ayah kita panggil. Ayah dari kebun bawa pisang ya bu ya, 5 tandan, berat ibu.
7 tandan, 10 tandan dipikul sama dia dari kebun yang jaraknya mungkin bisa 2-3 kiloan. Sampai rumah dikira mau buat apa, ternyata sudah janjian sama tukang yang beli. Ya, 7 tandan, setandan cuma gopek. Dulu kan begitu Bu ya, cuma gopek 500 perak. Jadi berapa Ibu se-7 tandan itu? Ya, sedikit. Ada mungkin setandan cuma 2.500, 5.000, dikali 7 aja. Udah gitu udah nerima uang, uangnya masih di meja. Uangnya masih di meja. Ibu pulang sekolah langsung, nih Dek, buat bayar SPP biar kamu besok ikut tes. Masya Allah Bu, gak megang acan itu orang tua kita kan. Mereka sudah memperhatikan. Ibu kadang-kadang kita ya, dulu kita pulang mau ujian kan biasanya kalau dulu dikasih kertas Ibu ya, benar Ibu ya, dikasih kertas pemberitahuan kan begitu, masih di staples. Ibu nggak peduli nih Bu, ada kertas lah dari sekolah nih gitu. Ibu nggak buka, isinya nyakitin ibu atau enggak gitu ya, nggak pernah buka. Ibu tahu-tahu apa Bu tuh? Ya biasa deh, SPP. Kamu kan mau ujian besok tanggal sekian, ini SPP harus bayar deh. Udah 3 bulan ibu kan nggak punya uang. Duh, 3 bulan kalau tilum bayar deh kamu nggak bisa ikut. Spontan dan sekilat itu, seminggu 2 minggu harus nyari 3 bulan bayaran, itu berat ibu-ibu, tapi tetap dilakuin oleh orang tua kita sekalipun dengan berhutang kepada orang lain. Iya, mereka itu ibu luar biasa perjuangannya. Makanya faidah yang kedua ini, bayanu idhami thawabil bir, menjelaskan tentang besarnya pahala dengan berbakti kepada orang tua. Iya ibu ya, penjelasan begitu besar pahala berbakti kepada orang tua, besar pahalanya ibu. Walaupun ya kemarin kita sebutkan dalam satu bab, ketika ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya ketika melakukan ibadah haji atau umroh ya, tawaf, sa'i, digendong, bahkan mungkin dia menggendong dari tanah airnya, dari Yaman. Lalu bertanya kepada Ibnu Abbas kalau tidak salah, apakah yang sudah saya lakukan ini sudah membalas kebaikan ibu? Apa jawaban Ibnu Abbas Ibu radhiyallahu taala anhu? 1 hentakan napas ketika kita dilahirkan pun belum terbalaskan. Coba ibu, 1 hentakan napas ketika melahirkan kita pun belum terbalaskan. Bagaimana dengan hentakan yang kedua, ketiga, keempat jika memang belum ini? Nah, maka besar pahala bagi kita untuk ketika berbakti kepada orang tuanya ibu. Kemudian yang ketiga, tahdhiru min uquqihima. Nah, tahdzir peringatan min uquqihima, peringatan terhadap perbuatan uquq, berdurhaka kepada keduanya. Maka diharamkan ibu ya, diharamkan untuk kita berdurhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama kedua orang tua kita atau salah satunya, jangan disia-siakan. Buat mereka itu hatinya selalu tenang ibu. Buat
agar hati mereka selalu tenang. Karena jika ketenangan selalu menyelimuti kedua orang tua kita, yakinlah ibu-ibu rahmakumullah, mereka akan memberikan apa? Iya, mereka akan memberikan apa namanya? Mendoakan kita dengan tulus. Kan banyak kisah-kisah ibu-ibu rahmakumullah ya, yang ketika ada suatu masalah anak itu larinya ke siapa? Ibu, pada orang tua. Makanya jamin ibu rahmakumullah, orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu hidupnya tidak akan tenang dan akan berantakan. Demi Allah. Ya, saya ulang ibu. Demi Allah, ketika seorang anak durhaka kepada orang tua, hidupnya tidak akan berkah, tidak akan ada ketenangan. Wallahi, demi Allah ibu. Mana kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu di awal-awal kita sebutkan sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan perintah birrul walidain itu setelah perintah apa? Mentauhidkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di ayat yang mulai ini surat Al-Isra ayat 23 ini, wa qadha rabbuka, dan Allah mewajibkan kepada kalian, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kepada selainnya, selain Allah. Artinya apa? Wajib menyembah satu-satunya Tuhan sesembahan adalah Allah. Ini perintah tauhid, dan perintah tauhid ibu-ibu adalah perintah yang paling tinggi dalam agama kita ini. Kemudian Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan untuk orang tua berbuat baiklah. Ini luar biasa ibu. Makanya bagi kita yang masih punya orang tua ibu, itu keramat. Nah, karomah lah ya bahasanya ya. Kalau ada apa-apa justru orang tua, Pak, Bu, aku lagi ada masalah ini, mohon doakan ya, kemudahan ya Allah ibu, gitu ya. Ibu kita mendoakan dengan keikhlasan yang sangat, maka insya Allah berikan kemudahan ibu. Itu orang tua kita. Banyak ibu minta doa sama orang lain, doain aku ya akan begini, doakan ya anak saya mau begini. Nggak apa-apa, tak ada larangan kita meminta doa kepada orang lain. Tapi kenapa kita sampai lupa minta doa kepada orang tua? Ini kesalahan besar ibu. Justru yang pertama kita minta mendoakan kita orang tua kita, karena doanya ikhlas ibu, luar biasa. Ya, pengalaman pribadi ya saya ibu ya, ada beberapa perjalanan perjalanan umroh saya itu mengalami kendala. Wallahi demi Allah saya katakan, saya bukan cerita yang lain, cerita orang lain, cerita saya sendiri. Ya, ketika satu perjalanan 2 pekan ibu, saya udah fix 2 pekan sebelum pemberangkatan, ternyata tiket yang saya beli itu gak ada. Tiketnya tidak ready. Coba ibu, 2 minggu sebelum berangkat, ya, itu tiketnya nggak ada. Kira-kira kalau tiket ada, nggak ada, bisa berangkat nggak? Nggak ada. Masya Allah, itu sungguh udah luar biasa. Jangankan 2 minggu bu, sebulan aja kalau kita lagi nyari tiketnya nggak ada, itu luar biasa. Kemudian saya jujur ya, langsung telepon, langsung WA ya, langsung hubungin ibu saya, mah doain Yudi mah, gini. Masya Allah, ibu bilang, mama saya bilang, iya mama doain Yud, katanya gitu. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Wallahi ibu, tidak menunggu hari, tidak menunggu jam waktu itu. Wallahi ibu, waktu itu Masya Allah, di grup itu ada yang jual tiket yang persis di tanggal itu.
Masya Allah, itu mustajab sekali. Sujud syukur. Ya, saya tidak menyampaikan ke jamaah bahwa tiket itu awalnya nggak ada. Ya, Allah kasih kemudahan. Kemudian ada lagi waktu itu apa saya lupa itu. Begitu juga saya langsung hubungi mama saya, mah tolong doain Yudi mah gini. Masya Allah, ibu selalu mendapatkan kemudahan dan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya, termasuk di perjalanan yang terdekat kemarin itu, ya. Jadi saya ngambil paket misalkan 35 seat, ya. Ternyata yang terisi itu 20, berarti kan tinggal 15 Bu ya, yang kosong kan? Itu kan kalau beli paket tiket itu kan harus dibayar Bu, walaupun jamaahnya nggak ada. Coba Bu, keruginya besar nggak? Besar. Masya Allah, minta doa lagi, sambil berdoa minta doa lagi. Masya Allah, nggak lama kemudian, kalau nggak salah 2 hari kemudian, itu tiketing bilang, Ustadz, tiket yang kemarin saya ganti ya. Kenapa? Yaitu tidak ready, tapi yang ready yang tanggal ini nih, maksudnya yang jam ini, tanggalnya sama. Saya bilang gini, tapi bisa nggak saya ngambil cuma 20? Oh boleh Bu, Masya Allah. Awalnya 35 harus bayar 15 Bu ya. Yang kedua ketika ini, tapi boleh nggak ambil 20 atau 25? Boleh, gak apa-apa. Masya Allah, luar biasa Ibu. Doa orang tua mustajab Ibu rahimakumullah. Makanya ini Ibu bagi kita, kalau lagi masih orang tua masih ada, jangan sia-siakan mereka Ibu. Minta doa dari mereka, ketulusan doa mereka lebih tulus dibanding doa orang-orang lain. Orang lain doain Ibu kalau Ibu kasih dia, bener nggak? Kalau lagi nggak enak sama Ibu gimana? Doain nggak dia? Doain, nyumpahin. Bukan doain tapi nyumpahin, mudah-mudahan bangkrut Bu ya, gitu kan? Tapi kalau Ibu doanya sepanjang waktu, tetap semangat, tidak berubah Ibu bermukul. Ibu kita, orang tua kita, Ibu bermukul. Ya, at-tahdziru min uquqihima, maka memang tahdzir, ya, peringatan berat besar akan mendurhaki keduanya. Jangan Ibu. Kita berusaha untuk tidak durhaka. Ya, karena durhaka juga ada tingkat-tingkatannya Ibu. Waktu itu kita sebutkan tingkatan yang paling tinggi ada durhaka, membuat orang tua itu menangis. Menangis sedih ya. Sedihnya karena dirugiin oleh Ibu, bukan menangis karena diberikan hadiah oleh Ibu. Kemarin kan disebutkan, Pak, Ma, iya saya mau kasih hadiah. Hadiah apa? Umroh. Masya Allah, nangis seperti ini bukan nangis yang dilarang. Justru alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Nah, Masya Allah. Kemudian yang keempat, yang keempat, bayanu idhami iqabil uquq. Nah, disebutkan di sini. Penjelasan tentang besarnya iqab. Apa iqab Bu? Hukuman. Iqabil uquq, hukuman karena durhaka kepada orang tua. Apa hukumannya Ibu rahimakumullah? Hukumannya adalah tadi dakhalan nar. Ya, dakhalan nar. Masuk api neraka. Faliyudzubillah. Ya. Faliyudzubillah. Bayanu idhami uquqil. Kemudian penjelasan selanjutnya, birrul walidaini inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmati aw nafaqati wa anna dzalika sababun lidukhulil jannah. Bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua inda kibarihima, ketika mereka dalam usia lanjut, wada fihima bil khidmah, karena mereka
dalam keadaan lemah, dhaif, ya, dengan bidkhidmah, dengan berkhidmat, melayani mereka, wan nafaqah, begitu juga dalam masalah nafkah, wa anna dzalika sababun lidukhulil jannah, ya, semua ini akan menyebabkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man qassara fi dzalika, wa man qassara fi dzalika lam yadkhulil jannah wa arghamallahu ta'ala anfahu wa adallahu wa sagharahu. Dan barang siapa yang sebaliknya, ya, dia justru durhaka kepada orang tua, fa'idzubillah, maka menyebabkan dia tidak masuk surga. Bahkan wa arghamallahu ta'ala anfahu, bahkan ini sebab akan diblusekin, ya, oleh Allah apa? Anfahu, hidungnya, wa adzallahu, menghinakannya. Orang yang durhaka kepada orang tua itu demikian. Faliyudzubillah. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, istihbabu i'adatil kalami thalathan. Disunahkan, ya, istihbab, disukai, i'adah, mengulang al-kalam thalathan, sampai 3 kali, liyufhama kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, roghima anfu. Jadi disunahkan ibu, kalau ibu ingin memberikan, ya, tanbih, peringatan kepada orang lain, terutama putra putri kita mungkin, tentang sesuatu yang memang harus dijauhi, ya, harus dijauhi, kemudian ibu ngomongnya sampai 3 kali, Dek, ya, kamu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Ini apa tujuannya ibu? Untuk meyakinkan bahwa tanbih atau peringatan kita tuh bukan main, ya. Sampai ketika Nabi mengulang-ulang 3 kali itu, sampai para sahabat itu ma'ama fihi minat tashwiki lihadal ibham hatta qala sahabat ya Rasulullah man, sampai penasaran para sahabat itu, sampai mengatakan apa? Ya Rasulullah, siapa itu? Gitu, ya, siapa itu? Baik, kemudian yang ketujuh, birrul walidaini min asbabi dukhulil jannah wan najati minan nar, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, wan najati, dan selamatnya seorang hamba minan nar, dari api neraka. Wal aqsu bil aqsi anna uquqal walidaini au ahadihima min asbabi dukhulin nar, ya, disebutkan di sini kebalikannya, anna uquqal walidaini, berbuat, ya, durhaka kepada orang tua, au ahadihima, atau kepada salah satu dari keduanya, min asbabi dukhulin nar, ini merupakan sebab masuk ke dalam api neraka. Faman adraka walidayhi au ahaduhuma ala qaidil hayati falyabdzul juhdahu fi birrihima, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, ya, maka seharusnya bagi dia itu bersemangat untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, pada keduanya, fi birril walidati wa birril walid, yaitu berbuat baik pada seorang ibu dan seorang ayah, bi qadri ma yastati'u, ya, tentu ini menyesuaikan kemampuan masing-masing. Misalkan ibu,
ada ibu punya anak 5, ibu anak yang 5, kan ada anak yang pertama sukses, yang kedua apa kerjanya gitu Bu ya. Maka biqadri ma yastati, kalau memang ibu misalkan kita ya ngasih uang sama ibu nggak bisa, maka mungkin dengan menemaninya ya, dengan cara yang lain, nggak harus dengan uang semua. Kalau berobat yang biayain kakak kita, tapi yang nemenin ibu gitu ya. Nah, itu kan saling melengkapi. Bilinil kalam, yaitu berbakti kepada keduanya dengan bilinil kalam. Ini sudah dijelaskan ya, dengan lin al kalam, yaitu apa? Lembut dalam perkataan. Wa ta'lim, ya, ta'lim itu apa? Ya, memberitahukan kebenaran buat mereka. Wa qada'il hajati, yaitu apa namanya? Memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhan orang tua kita apa Bu? Iya, ya termasuk mungkin apa saja ya. Kemudian wal infak, itu bisa juga dengan infak, ya, menginfak atau maksudnya ya kita punya berapa kita kasih orang tua kita. Fa in fa'ala dzalika wa ghairu dzalik, ya, dengan cara yang lain Bu. Fa in fa'ala dzalika fa huwa babun min abwabil jannah. Jika kita sudah melakukan hal-hal yang demikian tadi, ya, lembut perkataan, bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan, ya, tentu dengan biqadri ma yastati, misalkan ya, dengan kemampuan kita berbuat baik itu ya apa saja, ya, sering telepon, sering tanya kabar, ya. Maka kata ini, kalau semua ini dilakukan, fahuwa babun min abwabil jannah, maka inilah yang dimaksud dengan pintu di antara pintu-pintu surga. Bayyanahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil bari biwalidayhi, yaitu dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Ini penjelasan dari Nabi sallam. Wa kama aslaftu al-aqsu bil aqsi fa inna uquqal walidaini bil khuruji an ta'atihima wa adamil mubalati bihima hadza min abwabin nar wal iyadzu billah. Ya, sebagaimana telah lalu saya sebutkan kata muallif, fa inna uquqal walidaini, bahwa sesungguhnya berbuat durhaka kepada orang tuanya, bil khuruji an ta'atihima, yaitu tidak taat kepada keduanya. Wa adama mubalati bihima, tidak peduli dengan keduanya, pokoknya terserah bapak ibu, tidak peduli, sudah tidak pernah menghubungi lagi. Karena ada anak-anak seperti ini, kalau udah sukses lupa sama orang tua, lupa sama kampung, lupa sama dulunya seperti apa, sombong dia. Hadza min abwabin nar, maka yang demikian ini termasuk pintu dari api neraka, wal idzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalan nar fala yalumanna illa nafsah, maka ketika seseorang itu masuk neraka karena berbuat ya durhaka kepada orang tua, ini yang menanggung rugi siapa? Nafsahu, dirinya sendiri, bukan orang lain. Fahuwa sababu fi dzalik, karena sebabnya dia durhaka kepada orang tua, ya. Oleh karena itu ibu rahimahullah, ini terakhir ya, di poin 7 ini, intinya kesimpulannya adalah ibu rahimahullah, bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kita, jangan durhaka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di bab ke-10 ini ya. Ya. Bab ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberikan kesempurnaan bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya kalau ada pertanyaan saya jawab, insyaallah. Baik, saya baca ibu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Bagaimana sikap anak terhadap bapaknya yang sejak bayi tidak mengurusinya, meninggalkan keluarga tanpa memberikan nafkah baik lahir batin bagi istri dan anaknya, tidak diperhatikan sampai si anak tumbuh besar dan menikah, hingga terbesit kekecewaan yang mendalam kepada bapaknya. Namun kembali lagi bahwa semua itu sudah takdir Allah. Apakah anak harus ikhlas menerima, memaafkan kesalahannya bapak yang sejak bayi sudah menelantarkannya? Ini sudah kita bahas. Beberapa kepada ibu. Kewajiban kepada kedua orang tua, wa in zolama, sekalipun kedua orang tua kita pernah berbuat zalim. Kewajiban kita kepada orang tua tetap wajib berbakti. Terus bagaimana kesalahan dia? Urusan dia berzalim kepada kita, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, urusan dia berbuat zalim kepada kita, urusan dia sama Allah. Namun urusan kita sebagai anak kepada orang tua tetap wajib. Ya betul, ibu udah jawab sendiri. Apa kita harus ikhlas? Betul, ikhlas. Ya, menerima, memaafkan. Ya artinya memaafkan, legowo. Ya, kekecewaan memang luar biasa. Dia tidak menafkahi, dia meninggalkan istrinya, ibu kita maksudnya, itu sudah tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Namun kewajiban kita kepada mereka tidak hilang. Tidak hilang. Memang ibu ini berat dan tidak ringan. Karena ini hubungannya sama perasaan. Kalau udah main perasaan kan berat ibu ya? Iya. Namun wallah alam bisawab, kita berusaha kepada orang tua kita yang memang pernah membuat kecewaan kepada kita, kita tetap mengakuinya. Karena kalau kita tidak mengakuinya, kita jatuh kepada uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya kita, orang tua kita. Ya. Nah, tapi memang ini perlu perjuangan. Mungkin triknya satu, minta pertolongan agar ridho ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa dimudahkan. Allah a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kedua orang tua sudah meninggal dan setiap bulannya kami harus membayar orang yang merawat makam orang tua kami. Apakah ini masih termasuk berbakti kepada orang tua? Betul. Betul ibu rahimakumullah. Berbuat kebaik kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu banyak caranya. Waktu itu kita sebutkan. Yang pertama, kita taat kepada Allah, itu juga termasuk bagian kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika kita beramal soleh, orang tua mendapatkan pahala juga dari kita. Berbakti kan? Bahkan ini hakikat berbakti ibu. Ya, hakikat berbakti. Kita banyak ibadah, kita taat, kita jadi soleh dan soleha. Orang tua di sana kita dapat pahala juga. Yang kedua, bisa juga berinfak, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kita sedekah, kita wakaf apa gitu ya. Nah itu saya biasa gini bu, kalau di Saudi biasanya saya langsung WA tuh sama teman-teman. Ada yang mau nitip wakaf buat atas nama orang tua nggak? Oh masya Allah banyak tuh. Saya Ustadz. Ya, akhirnya kita belikan, saya bagikan atas nama yang tadi ditujukan, atas fulan, ibu fulan, bapak fulan gitu. Kan luar biasa, pahalanya besar ibu. Al-Quran atau apa saja mungkin. Kan di sana biasanya ada tempat duduk ya buat orang sholat duduk ya. Itu beli walaupun satu harganya berapa, itu dipakai di tanah haram apalagi. Masya Allah pahalanya besar. Karena kalau saya gitu mengajak teman-teman demikian. Kemudian yang ketiga, dengan apa? Dengan menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Ya, orang tua kita. Sama kakak-kakaknya, sama adik-adik orang tua kita, paman, bibi, uwa itu kita sambangin. Mereka itu kan orang tua kita juga, karena kita mahram dengan mereka kan ya. Ya, begitu juga di antara berbuat baik pada mereka yang sudah meninggal, bersilaturahmi ke teman-teman orang tua kita. Tolong tadi kan kerabatnya ya, kalau ini teman-temannya. Barangkali ada teman-teman bapak kita, ibu kita masih ada, silaturahmi ibu. Nah, ya, dan apa yang ibu tanyakan, wallah alam, insya Allah ini termasuk bagian juga berbakti kepada orang tua, yaitu apa yang bagian mereka hak masih ini, gitu. Apalagi ada juga biasanya
pesan Bapak kalau udah meninggal nanti kan Bapak biasa sedekah nih di masjid itu, lanjutin ya. Oh, subhanallah Ibu ya. Bisa juga kalau mampu ya. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, kurang lebih pembahasan di bab 10. Insyaallah kita akan lanjut di bab berikutnya. Sebentar, ada satu lagi kayaknya. Oh ini ada satu lagi Bu. Bolehkah kita, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membadalkan umroh untuk orang tua yang tidak memungkinkan beliau untuk safar? Boleh, boleh Ibu. Dan itu yang sering saya tunaikan. Kadang tiap pemberangkatan ada, Ustaz bisa ngebadal orang tua saya. Nah, insya Allah saya nanti berangkat dengan badal atas nama ibu atau bapak. Ya memang badal itu syaratnya dua. Yang pertama telah meninggal. Yang kedua jika tidak memungkinkan untuk bisa ke sana, sakit, udah sepuh, itu bisa. Tapi kalau memungkinkan bisa, nggak boleh. Ya, nah, mungkin bisa boleh. Demikian kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut di bab 11 di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada penjelasan yang benar itu semata dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah maka itu dari kebodohan saya pribadi. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.